Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini adik-adik anak-anak semuanya siswa-siswi SMP Islam Terpadu Darut Tahfidz siswa kelas 9, alhamdulillah bisa dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam video pembelajaran. Nah, kali ini Pak Saiful akan menjelaskan bab tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sebelum masuk ke dalam babnya, kita akan mengetahui dulu tentang peta konsep. Ya, peta konsep itu adalah menjelaskan hal-hal yang ada di dalam bab zakat fitrah dan zakat mal akan kita pelajari. Nah, yang pertama adalah tentang bab zakat fitrah. Yang pertama adalah nanti kita akan belajar tentang pengertian zakat fitrah, hukumnya, syarat wajib. Tuh, terus di zakat mal nanti ada pengertian dari zakat mal itu apa, hukumnya apa, syarat wajibnya apa. Lalu kita juga akan belajar tentang mustahik. Mustahik itu adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, di samping itu kita juga akan belajar tentang hikmah dalam melakukan atau mengeluarkan zakat. Bisa dipahami ya. Sampai di sini selanjutnya yaitu kita belajar ketentuan zakat. Ketentuan zakat itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mana orang tersebut itu wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, yang pertama syaratnya apa saja? Yang pertama adalah milik penuh, milik utam. Jadi seseorang itu wajib untuk mengeluarkan zakatnya kalau harta tersebut adalah punya dia sepenuhnya. Yang pertama. Yang kedua, zakatnya itu berkembang. Ya. Yang ketiga cukup nisab. Nah, cukup nisab itu apa maksudnya? Nah, nisab itu adalah ketercapaian jumlah harta yang dimiliki. Jadi setiap zakat di zakat mal itu nanti akan dijelaskan masing-masing itu punya nisabnya sendiri. Nah, kalau harta yang dimiliki itu sesuai dengan nisabnya, ketercapaiannya, maka orang tersebut harus mengeluarkan zakat. Tapi bila mana tidak sesuai, tidak sampai kepada nisabnya, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Yang keempat, lebih dari kebutuhan rutin. Kelima adalah bebas dari hutang. Yang keenam adalah haul. Nah, adapun haul ini dibagi menjadi dua. Jadi kalau haul itu kan orang mengeluarkan zakat bila mana sudah mencapai haul. Haul itu satu, ketercapaian harta itu sudah 1 tahun. Nah, yang membedakan itu nanti apa? Tentang zakat pertanian dan buah-buahan. Jadi selain zakat pertanian dan buah-buahan itu harus 1 tahun. Nah, tetapi kalau zakat pertanian dan buah-buahan itu setiap kali panen, itu namanya haul. Ya. Selanjutnya tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Kalau dalam bahasa Arab ya kita bisa menyebutnya dengan zakatul fitri. Nah, zakatul fitri atau zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali pada akhir bulan Ramadan sebelum melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri. Banyaknya yang harus dikeluarkan sebanyak 1 sok atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter dari makanan pokok suatu kaum. Nah, makanan pokok suatu kaum berarti itu artinya adalah makanan yang menjadi rutinitas atau kebiasaan di suatu daerah, karena masing-masing daerah itu kan berbeda-beda. Seperti di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras. Nah, sedangkan di luar negeri, contoh misalnya di daerah Timur Tengah, itu makanan pokoknya tidak beras, tapi bisa gandum atau kurma. Selanjutnya syarat wajib zakat fitrah. Jadi syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama beragama Islam, kedua lahir sebelum waktu maghrib di akhir bulan Ramadan, yang ketiga mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok. Jadi seseorang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah itu bila mana
harta dari kebutuhan. Jadi kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya. Maksudnya adalah orang ini itu mempunyai simpanan makanan atau bisa makan pada hari raya. Nah, itu maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Itu ya. Selanjutnya tentang zakat mal. Nah, zakat mal artinya adalah zakat harta. Zakat harta adalah bagian harta dari seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dan dimiliki penuh dalam kurun waktu tertentu. Itu dinamakan dengan zakat mal. Jadi dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum yang wajib diberikan kepada seorang tertentu dan dimiliki penuh. Jadi ada milkut tam tadi itu dan ke dalam kurun waktu tertentu atau sampai haulnya. Tuh. Nah, jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, lah ini ada 8 ya. Jadi zakat mal ini dibagi menjadi 8 komponen. Yang pertama itu zakat emas dan perak. Ini zakat emas dan perak. Yang kedua adalah hewan ternak. Yang ketiga harta perdagangan. Keempat hasil tanaman dan buah-buahan. Kelima harta rikas dan ma'din. Keenam hasil laut. Ketujuh harta profesi. Kedelapan adalah investasi. Nah, harta rikas dan ma'din itu artinya apa? Rikas itu artinya apa? Rikas adalah barang temuan. Atau kalau orang bilang sekarang itu harta karun. Nah, harta karun itu jadi wajib dizakati. Jadi kalau seorang menemukan harta, ya itu wajib untuk menzakatinya. Selanjutnya penerima zakat atau tadi yang kita sebut dengan mustahik zakat ya. Nah, mustahik zakat itu ada 8 ya. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Ketiga amil. Amil ini adalah orang yang menghitung zakat atau yang bekerja berkontribusi dalam pengambilan zakat, pembagian zakat, ini namanya amil. Yang keempat adalah mu'alaf, kelima hamba sahaya, keenam gharim, ketujuh fisabilillah, dan kedelapan ibnu sabil. Itu kedelapan inilah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya manfaat zakat itu sendiri. Jadi ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah membentuk karakter yang peduli orang yang kesulitan dan membutuhkan. Yang kedua, membentuk karakter syukur. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jadi bentuk syukur, bentuk bersyukur kepada Allah dengan cara mengeluarkan zakat atau membantu orang yang dalam kesusahan. Ya, terus mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri dari sifat kikir. Itu adalah manfaat dari zakat. Nah, ini ada dalil-dalilnya. Dalil dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua juga di surah At-Taubah, kalau ini ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar makan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, ini juga ada di surah Al-Baqarah
ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu milih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Selanjutnya dari surah Taubah juga Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina fi sabilillahi wa ibnis sabil fardhatan minallah wallahu alimun hakim. Sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Jadi ini pembagian tentang mustahik ya, mustahik zakat tadi. Yang pertama orang fakir, orang miskin, ambil zakat. Nah, yang dilunakkan hatinya itu mu'alaf, terus untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah mengetahui Maha Bijaksana. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat tentang modul ajar ini tentang bab zakat fitrah dan zakat mal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.